Bocah kecil itu hanya ingin memakan yogurt yang belum habis dimakan ayahnya, tetapi dia tidak pernah menyangka ayahnya akan merebutnya dan dengan tegas memperingatkannya untuk tidak menyentuh apapun yang sudah dimakannya. Bocah itu terkejut, dia tidak mengerti mengapa ayahnya tampak seperti orang yang berbeda atau mengapa ayahnya terus mengajaknya untuk bertemu orang asing setiap hari. Yang tidak dia ketahui adalah bahwa John baru-baru ini didiagnosis menderita kanker. Dia hanya memiliki waktu 3 bulan lagi untuk hidup dan putranya baru saja berusia 3 tahun. Yang lebih memilukan adalah John hanyalah seorang petugas kebersihan biasa dan gajinya yang sedikit tidak cukup untuk menutupi biaya pengobatan yang sangat tinggi. Jadi dia menyembunyikan seluruh kebenaran dari putranya dan hanya berpura-pura bahwa semuanya normal. Setiap hari John mencuci rambut putranya, membacakan cerita untuknya dan bermain dengannya. Hanya setelah bocah itu tertidur, dia akan menyelinap ke sudut untuk minum obatnya. Karena ingin memastikan seseorang akan merawat putranya setelah dia meninggal, John memutuskan untuk mencarikan keluarga angkat untuknya. Keesokan harinya, ia pergi ke sebuah lembaga adopsi di mana para staf menganggapnya sebagai ayah yang sangat tidak bertanggung jawab. Tetapi John tidak marah. Ia hanya berkata dengan pasrah, "Aku hanya ingin menemukan rumah yang nyaman untuk putraku sebelum aku meninggal." Keesokan harinya, sebuah keluarga kaya menghubungi John dan ia langsung menyukai mereka. Di keluarga seperti itu, ia pasti akan dirawat dengan baik dan tumbuh dengan baik. Tetapi setelah berbicara dengan mereka, John mengetahui bahwa mereka sudah memiliki anak lain. Ia bisa membayangkan putranya menghadapi diskriminasi dan itu adalah sesuatu yang tidak ingin ia biarkan terjadi. Jadi dalam perjalanan pulang, ia dengan hati-hati bertanya kepada putranya apakah ia ingin tinggal bersama keluarga kaya. Tanpa ragu sedikit pun, anak itu menjawab tidak, karena di dalam hatinya tidak ada seorang pun yang bisa menggantikan ayahnya. Jawaban itu membuat John semakin putus asa. Sesampainya di rumah, ia terus bertindak seolah-olah tidak ada yang salah, menghabiskan waktu bersama putranya seperti biasa, melakukan segala yang ia bisa untuk memenuhi setiap keinginan kecil putranya. Tetapi setiap kali ia melihat orang tua lain menyaksikan anak-anak mereka tumbuh dewasa, John diliputi rasa bersalah karena ia tidak tahu bagaimana memberitahu putranya bahwa ia akan segera meninggal. Suatu hari di tempat kerja, rasa sakit yang tajam menusuk dada John dan dia tahu dia tidak punya banyak waktu lagi. Untungnya, dia akhirnya menemukan keluarga yang tepat. Mereka tidak kaya, tetapi matanya penuh kehangatan dan kasih sayang untuk putranya. Sesampainya di rumah, John memandikan putranya untuk terakhir kalinya, lalu mengeluarkan sepasang piyama baru untuk dikenakannya. Tetapi anak laki-laki yang biasanya berperilaku baik itu tiba-tiba mengamuk. Dia menolak untuk mengenakan piyama itu. Seolah-olah anak laki-laki itu merasakan sesuatu, merasakan bahwa begitu dia mengenakan pakaian itu, ayahnya akan pergi, merasakan bahwa ini adalah hadiah terakhir ayahnya. Dengan marah, dia melemparkan hadiah-hadiah itu keluar ruangan, bahkan mainan favoritnya pun ikut dilemparkan. Melihat ini, John tersenyum lega karena putranya sedang belajar pada saat itu bagaimana menghadapi kehilangan. Tak lama kemudian, ayah dan anak itu berbaikan. Malam sebelum putranya bergabung dengan keluarga barunya, John menyiapkan kapsul waktu untuknya. Ia menulis 15 surat, satu untuk setiap ulang tahun putranya di masa depan. Di dalamnya terdapat foto mereka berdua bersama dengan lilin ulang tahun yang sengaja ia nyalakan sebelum meletakkannya di dalam kotak. Itu adalah jejak keberadaannya sendiri. Itu adalah hadiah cinta terakhir dari seorang ayah yang sekarat dan ia berharap bahwa ketika putranya melihat kembali surat itu suatu hari nanti, ia tidak akan merasakan kesedihan atau duka, tetapi kehangatan dan harapan. Keesokan harinya, ia menyuruh putranya membunyikan bel pintu rumah barunya sendiri. Ibu barunya menyambutnya, tetapi putranya tidak menjawab. Ia hanya menatap ayahnya dengan enggan, yang wajahnya tampak lelah dan pucat.